wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahmawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Kurnia Juni Astarini, guru seni budaya dari SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Selamat siang. Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Bu Linda. Gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu Nia ya. Ya, ini Bu Nia ya. Baik, ini Bu Nia. Ini pertemuan ketiga kita ya Bu Nia ya. Ya, Bu di supervisi ini. Nah, ini kan setelah kemarin kita itu melakukan di tahap pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ini kita berada di tahap pasca observasi ya Bu Nia. Nah, hari ini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang sudah Bu Nia kemarin itu lakukan di pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nia itu di kelas 10 TJKTC ya Bu Nia ya. Ya, betul sekali. Ya, ini kira-kira apa yang diharapkan Bu Nia dari percakapan kita nanti Bu Nia? Ya Bu Linda, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah observasi kemarin ya Bu Linda. Harapan saya bisa sharing dan berdiskusi mengenai apa yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran kemarin dan hal-hal apa saja yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki dan bagaimana caranya untuk memperbaikinya Bu Linda. Gitu ya Bu Nia ya. Baik Bu Nia. Ini kita refleksikan diri dulu ya Bu Nia ya. Bagaimana perasaan Bu Nia setelah dilakukan supervisi kemarin ini Bu Nia? Untuk perasaan saya sangat lega karena sekaligus senang ya. Jadi saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran di kelas lebih baik daripada sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran, terus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, dari perencanaannya, kemudian persiapannya dalam pembuatan media dan evaluasinya, sehingga anak-anak terlihat antusias mengikuti pelajaran saya Bu Linda. Alhamdulillah, ini berarti Bu Nia sudah lega ya Bu Nia ya? Ya Bu Linda. Ya, ini kan kemarin kan saya sudah melihat secara langsung mengobservasi di kelasnya Bu Nia ya ini ya. Nah, ini kita coba untuk evaluasi diri dulu Bu Nia. Menurut Bu Nia, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Nia kemarin bagaimana? Kalau menurut saya, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat di modul pembelajaran saya ini sudah sesuai Bu Linda. Harapannya mereka dapat memahami apa saja macam-macam teknik jemputan dan agar mereka dapat mempraktekkan secara langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan target saya tentang manajemen kelas dan manajemen waktu saja. Oh gitu ya Bu Nia ya. Ini kan tadi kan hasil dari evaluasi dari Bu Nia ya ini ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Bu Nia ya. Ini terkait dengan apa yang sudah saya lihat dan juga saya dengar ketika Bu Nia mengajar kemarin. Nah, hasil dari observasi saya ini bebas dari penilaian dan juga asumsi dan berfokus pada area pengembangan yang ingin Bu Nia kembangkan saat percakapan pra-observasi kemarin ya Bu Nia. Nah, baik, ini yang saya observasi ini terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai mengenai KSE kemarin ya. Ini berdasarkan catatan pengamatan saya, ini sudah nampak. Ini di awal pembelajaran itu Bu Nia sudah menanyakan kabar ke anak-anak, kemudian menanyakan kondisi anak-anak juga ya. Kemudian Bu Nia juga sudah memberikan ice breaking dengan melakukan tepuk pagi, siang, dan malam ya ini ya. Kemudian ini ice breaking ini bertujuan agar tidak jenuh ya Bu Nia ya. Ya betul. Kemudian Bu Nia juga sudah memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dan maju untuk presentasi. Gitu ya Bu Nia ya? Sudah Bu Linda. Kemudian Bu Nia juga sudah mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan juga bekerja sama untuk saling menanggapi hasil diskusi ini ya. Itu kan masuk ke dalam KSE, kesadaran sosial Bu Nia. Kemudian yang kedua mengenai aspek pengembangan intelektual, bagaimana cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah diterima ya Bu Nia ya. Di sini ini saya sudah mengamati bahwa dalam pembelajaran itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, ini
Bunia sudah menampilkan media pembelajaran baik video dan PPT ini ya, di diferensiasi konten. Kemudian juga ini sudah baik, Bunia sudah menyampaikan materi ke siswa, ini sudah memenuhi kebutuhan siswa. Yang selanjutnya dalam diferensi proses ini juga sudah nampak juga ya Bunia ya. Iya, Bu. Ini Bunia sudah mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kemudian juga tanya jawab dan mempresentasikan hasilnya. Nah, kemudian untuk diferensiasi produk ini walaupun belum selesai ya Bunia ya, karena belum praktek ini, tapi ini sudah mengarah ke hasil jemputan yang motif dan teknik yang berbeda-beda. Nah, itu hasil dari pengamatan saya Bunia. Ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Dan dari yang sudah saya sampaikan ini tadi, apakah menurut Bunia sudah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan Bunia? Atau ada yang ingin disampaikan yang lainnya Bunia, ini terkait dengan yang ingin dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah Bunia lakukan kemarin? Iya, Bu Linda. Sebelumnya terima kasih telah diobservasi dan sudah sangat detail. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya saya ingin sharing sedikit di sini, ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Namun ada beberapa hal yang ketika pelaksanaan berikutnya ingin saya kembangkan lagi, Bunda, karena selama ini dalam pembelajaran saya sering melaksanakan diferensiasi konten dan proses. Baik, dari yang disampaikan Bunia tadi, ini ingin mengembangkan diferensiasi produk ya, nih ya? Iya, Bu Linda. Ya, tadi kan diferensi konten sudah, kemudian diferensiasi proses juga sudah. Nah, ini dari yang ingin dikembangkan tadi, strategi apa yang akan Bunia lakukan ini? Ya, baik. Ini masih dalam rancangan saja, nggih. Yang pertama, mungkin saya ini harus membuat persiapan secara matang. Jadi untuk perencanaannya saya harus tahu dulu materi yang saya ajarkan. Baru saya dapat menyusun media yang sesuai dengan materi yang ada diberikan nanti. Kemudian untuk di media pembelajarannya saya ingin membuat yang lebih menarik lagi, Bu Linda. Kemudian saya belajar dari hasil pengalaman dan hasil observasi tadi, saya harus bisa lebih fokus memanajemen kelas dan memanajemen waktunya. Wah, luar biasa sekali ya Bunia ini ya. Ini kan berdasarkan observasi saya, ini sudah baik. Namun Bunia itu masih ingin terus meningkatkan diri agar lebih baik lagi ya ini ya. Nah, ini Bunia, misalnya kita berbicara mengenai skala 1 sampai 10 ya. Nih, kira-kira Bunia sekarang berada di skala berapa? Kalau untuk menurut saya ya Bu Linda, sekarang saya berada di skala 6 karena masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi di 6 ya Bunia ya. Kemudian Bunia ingin naik ke level berapa ini kira-kira? Karena saya tidak mungkin sempurna ya Bu Linda, jadi mungkin di skala 9 saja. Nah, oke, baik. Jadi ini ke 9 ini. Nah, untuk naik dari skala 6 ke 9 ya Bunia, ini kira-kira strategi apa yang akan Bunia siapkan untuk meningkatkan di skala 9 tadi? Untuk menaikkan di skala 6 ke 9, kira-kira nanti strategi yang akan saya siapkan, saya akan meningkatkan di pembelajaran berdiferensiasi produknya. Saya ingin mencapainya dengan berfokus dalam pengembangan di area tersebut, Bu Linda. Gitu ya Bunia ya. Baik, ini coba sekarang Bunia ceritakan bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Bunia nanti. Saya akan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya. Misalnya dengan mengikuti pelatihan daring maupun luring atau melalui platform PMM. Merdeka Mengajar ya Bu Linda itu. Iya. Atau secara mandiri bisa melihat video-video pembelajaran dari YouTube. Gitu ya Bunia ya. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Bunia? Insya Allah secepatnya Bu Linda. Nah, ini kemudian targetnya kira-kira berapa lama Bunia? Kurang lebih dalam waktu 1 semester ini Bu Linda. Dalam waktu 1 semester ya? Ini kan udah di semester akhir ya Bunia ya. Jadi nanti bisa mulainya di semester awal di tahun ajaran baru ya. Betul.
Kemudian Bu Nia, kira-kira siapa yang bisa membantu menjaga komitmen Ibu Nia dalam meningkatkan pengembangan kemampuan mengajar Bu Nia ini tadi? Oh, itu nanti bisa kepala sekolah, bisa rekan sejawat, atau nanti bisa minta bantuan Bu Linda, bisa saling untuk mengingatkan, ya. Iya, baik Bu Nia. Ini tadi semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu Nia ya. Mudah-mudahan dari percakapan supervisi ini nanti bisa bermanfaat untuk Bu Nia, terutama dalam pengembangan kompetensi Bu Nia yang nanti imbasnya pada kemampuan kita nanti dalam upaya untuk menuntun siswa yang tujuan utamanya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Bu Nia ya. Baik Bu Nia, ini terima kasih pada Bu Nia. Semoga kedepannya bisa sukses ya Bu Nia ya. Terima kasih ya Bu Nia atas Sama-sama waktunya. Bu Linda.